Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat PMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, untuk di episode kita kali ini masih di suasana bulan suci Ramadan. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankannya. Nah, saya ingin mereview dari salah satu koleksi saya, yang mana kapan hari itu saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya. Tetapi saya untuk di pamornya, karena ini pamornya unik dan bisa dikatakan saya baru pertama ini melihatnya. Saya masih belum berani kira-kira ini masuk di pamor apa gitu. Nah, kebetulan sobat, ini saya membuka sebuah katalog buku, yang mana katalog ini dibuat waktu pameran yang ada di Trenggalek. Nah, salah satu dari kerisnya itu ternyata pamornya hampir mirip dengan yang ini. Nah, ini nanti saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini pun mungkin di antara sobat juga ada yang memerlukan atau ada yang menginginkan majalah keris seperti ini. Ini kemarin saya ada dua, yang satu sudah laku sobat. Nah, ini tinggal satu. Ini saya jual. Mungkin di antara sobat juga ada yang pengen menambah pengetahuan. Nah, khususnya tentang tombak cacing kanil. Nah, ini ada sebuah artikel yang membahas tentang tombak cacing kanil dan tombak kehormatan. Nah, seperti ini. Ini adalah artikel yang memuat dari pusakanya Bung Karno. Nah, seperti ini. Ini yang satu kemarin sudah laku. Nah, ini tinggal satu. Mungkin di antara sobat juga ada yang sedang mencari ataupun juga menambah wawasan tentang dunia tosan aji. Mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah solusi. Nah, sobat, kembali lagi untuk di pembahasan kita kali ini, yang akan kita review untuk di episode kita kali ini adalah pusaka ini. Nah, pusaka ini warangkanya masih apa adanya, jadi ini tidak saya ganti. Saya ingat saya ini tidak saya ganti karena memang masih bagus. Hanya saja untuk di bagian pendok. Nah, ini saya pesankan baru. Ini pendok estimasi bahannya ini tembaga kalau ini sobat. Nah, ini ternyata sobat untuk di pamornya ada di katalog ini. Nah, katalog Peduli Lestari Budaya Tosan Aji Nusantara. Kalau untuk di katalog ini, mohon maaf, yang ini tidak saya markan sobat. Kemarin ada yang bertanya tentang Mas buku katalognya yang judul Peduli Lestari Budaya Tosan Aji itu dimarkan berapa gitu. Tidak saya markan karena ini adalah koleksi pribadi saya. Tetapi kalau untuk yang ini, nah majalah keris ini saya maharkan karena saya memiliki tiga sobat. Nah, yang satu sudah laku kemarin, ini tinggal dua. Yang satu tak pakai sendiri, yang satu lagi ini saya maharkan. Oke sobat, untuk di video kita kali ini kita akan langsung saja mereview dari pusaka ini sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama mengenal dunia tosan aji. Baik sobat PMC, kita akan lanjut untuk mereview seperti apa sih wujud dari pusakanya. Nah, mungkin terkadang entah itu saya ataupun juga Anda terkadang juga bingung menemukan dapur ataupun juga pamor yang sekiranya itu tidak ada di pengetahuan Anda ataupun juga tidak ada di pakem buku pamor. Nah, seperti itu kan biasanya terus bingung, kira-kira ini masuk di pamor apa. Nah, sama saya kemarin pun juga mendapatkan salah satu dari pusaka yang saya sempat bingung, kira-kira ini masuk di pamor apa gitu loh. Ini saya dapatkan dari salah seorang teman Trenggalek apa Nganjuk gitu loh, lupa saya. Apa Kediri gitu loh, Kediri kalau nggak salah ya. Ini pusakanya sebenarnya bagus loh. Dan warangkanya pun juga ini warangka gawannya. Tak biarkan apa adanya. Nah, coba kita akan melihat wujud dari pusakanya nih sebagai bahan kita untuk belajar nanti. Mungkin di antara sobat juga ada yang memiliki pamor yang seperti ini biar nggak bingung. Nah, kira-kira pamor ini masuknya di pamor apa? Nah, ini adalah wujud dari pamornya. Kalau Anda melihat di sini, dia pamornya itu cuma berada di bagian sor-soran saja. Nah, ini seperti ini. Dan kalau Anda melihat ini sobat, untuk di pamornya ini kerlip-kerlip Masir Malelo. Seperti ini. Ini dapurnya masuk dapur Jalak Tilam Sari. Nah, kerisnya ini ada odo-odonya, jadi gagah, kesannya itu gagah. Nah, kalau di sini semacam kayak apa ya? Kayak semacam siluet raja. Nah, kalau untuk yang ini, itulah kenapa saya kemarin itu sempat bingung, kira-kira ini masuknya di pamor apa ya? Karena di dalam buku pamor yang saya miliki ataupun juga di buku ensiklopedia keris itu kayaknya tidak ada bentuk pamor yang seperti ini. Nah, ini nanti saya juga mengajak kepada Anda, mungkin di antara sobat juga ada yang lebih tahu kira-kira ini masuk di pamor apa.
Silakan Anda tulis di kolom komentar sobat, sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama. Nah, tetapi ini kemarin tuh saya iseng-iseng membuka katalog. Jadi buku katalog ini saya dapatkan dari salah seorang teman Trenggalek. Waktu itu mungkin beliau juga mengikuti pamerannya. Nah, ternyata di sini ada sebuah pamor, yang mana pamor ini juga mirip sobat dengan yang ini. Nah, untuk di pamornya itu mirip dengan pamor ini. Coba kita akan melihat, kita akan buka dulu. Kalau nggak salah kemarin tuh di halaman 116. Ini adalah beberapa dari koleksi-koleksi para kolektor, kertasnya bagus-bagus ya. Nah, kalau untuk yang ini nih Kamardikan ini sobat. Nah, tapi kalau untuk yang ini sudah masuk di sepuh. Nah, ini yang dipamerkan ini kayaknya ada yang Kamardikan, ada juga yang sepuh ini sobat. Nah, mulai dari yang sini ini sepuh. Kalau yang di baliknya ini tadi, ini yang Kamardikan. Oke, kita akan mencari dulu halaman 116. Seingat saya itu 116 ini sobat. Nah, ini ada sebuah pamor. Nah, pamornya ini kalau kita melihat ini sobat. Nah, ini hampir sama polanya itu. Nah, hampir sama dengan keris milik saya yang ini. Nah, ternyata di sini ini ada keterangannya. Keris lurus, dapurnya ini tilam upih kalau untuk yang ini, dan untuk di pamornya ini masuknya di Raja Gundolo atau Raja Gundala, dan ini bertangguh estimasi Majapahit. Nah, ini keren kan? Nah, jadi apa ya? Terkadang gitu. Itulah kenapa saya itu sebenarnya suka sekali mengumpulkan buku. Karena apa? Karena memang dibuat sebagai bahan referensi. Kalau kita mendapatkan sebuah pusaka atau koleksi baru, ternyata itu entah itu dapurnya ataupun juga pamornya itu kayaknya itu beda, unik ataupun juga langka. Kita akhirnya terus tahu kalau kita mempunyai banyak buku gitu sobat. Jadi kalau kita mempunyai banyak buku, otomatis kita mempunyai banyak referensi. Nah, salah satunya ini kemarin secara tidak sengaja saya membuka katalog, ternyata ada pamor yang bentuknya, nah bentuknya itu mirip-mirip seperti ini. Jadi tekniknya itu sama. Nah, ini yang seperti ini ternyata pamornya masuk di pamor Raja Gundolo, dan di estimasi ini estimasinya adalah Majapahit. Kemarin ada yang bertanya kepada saya, Mas ada keris tilam sari nggak? Saya, yes ada Mas, keris jalak tilam sari. Terus tak tunjukkan fotonya ini. Dia tanya, estimasinya mana Mas? Kalau untuk saya estimasi kok kayaknya Demak waktu itu seperti itu sobat. Nah, ternyata di sini ada sebuah keterangan. Nah, kalau yang seperti ini dari bahan apa ya? Dari bilahnya atau bahan besinya dan juga pamornya. Ini hampir-hampir mirip sobat. Nah, berarti kalau menurut dari keterangan buku katalog ini tangguhnya adalah tangguh estimasi Majapahit. Ini keren, ini memang pusakanya. Oke sobat, akan saya bacakan sedikit uraian tentang filosofi dan tuah dari jalak tilam sari dan juga pamor Raja Gundolo itu seperti apa. Ini sebagai bahan kita belajar bersama-sama, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula, mudah-mudahan bisa memberikan sebuah manfaat bagi Anda yang baru saja menggeluti dunia tosan aji. Jalak tilam sari atau jalak ini melambangkan seorang laki-laki. Jalak itu sebenarnya adalah nama sebuah burung sobat. Jadi nama dari seekor burung, yaitu burung jalak. Tapi di sini diibaratkan sebagai seorang laki-laki, sebagai kepala rumah tangga. Tilam sebagai tempat pembaringan, tempat istirahat, atau jika dimaknai lebih luas adalah rumah tangga atau tempat tinggal. Dan sari adalah harum wangi semerbak. Jadi pengertian jalak tilam sari ini jika dikupas lebih jauh ini membawa makna tempat berteduh yang harum semerbak atau lakon kehidupan yang membawa pengaruh kebaikan bagi pribadi, bagi orang lain, dan juga kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Doa yang diharapkan pada keris jalak tilam sari ini sobat adalah agar pemilik yang merawat keris ini akan selalu mendapat kemuliaan, kebahagiaan, kedamaian, nama yang harum dan juga dihormati orang di sekelilingnya, serta selalu mendapat kebaikan dan perlindungan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, itu adalah filosofi dan juga tuah dari keris jalak tilam sari sobat. Lalu untuk di pamornya, nah karena ini saya mengacu pada ini keterangan dari
buku katalog ini. Nah, ini adalah Tangguhnya Tangguh Majapahit, pamornya Raja Gundala. Pamor Raja Gundala ini tuah dari Pamor Raja Gundala umumnya bersifat perlindungan pemiliknya. Nah, bersifat perlindungan, menolak guna-guna, sihir, dan bisa dipakai membersihkan dalam tanda kutip rumah yang angker. Keris Pamor Raja Gundala ini tergolong keris istimewa, bisa digunakan menyembuhkan orang yang kesurupan makhluk halus, meraih kekuasaan, dan untuk mempertahankannya. Jadi gini, selain untuk tolak balak, sarana tolak balak, keris Raja Gundala ini pun juga bisa dipakai sarana untuk mengusir makhluk halus, baik itu yang berada di tempat atau yang berada di seseorang atau kesurupan. Dan juga sobat, tuah dari Pamor Raja Gundala ini juga ternyata bisa dipakai untuk sarana meraih kekuasaan atau mempertahankan dari jabatan. Luar biasa sekali nih untuk di tuah dari Pamor Raja Gundala ini. Ini kalau Anda melihat ini, untuk dibentuknya itu seperti kayak siluet. Dan juga sobat, kalau Anda melihat ini bentuknya dari pamornya ini, dia kerip-kerip seperti ini. Nah, ini mantep banget ini. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Jika di antara sobat ini ada yang berbeda pendapat tentang nama pamornya, silakan Anda tulis di kolom komentar sebagai bahan kita untuk tambahan referensi, kita tambahan untuk belajar bersama-sama sobat. Sekali lagi, apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.